VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Selasa 24 Desember 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Hadir di studio pada pagi ini, saya Utami Husin, produser Jimmy Manan, dan teknisi Zainab Abdul Rahman. Pendengar, suasana perayaan Natal yang sebagian besar dipenuhi kemeriahan, keceriaan, semakin terasa kental ya di seluruh dunia, termasuk di mana Anda sekarang berada. Di tengah semua kesibukan menjelang hari Natal yang tinggal 1 hari saja, kami ajak Anda tetap menyimak kabar-kabar terkini dari berbagai penjuru dunia yang telah disiapkan redaksi VOA. Salah satunya adalah mengenai Presiden terpilih Amerika Donald Trump yang pada hari Minggu lalu mengancam akan mengambil alih kendali terusan Panama. Because we're being ripped off at the Panama Canal like we're being ripped off everywhere else. Dan juga Aceh yang masih terbelenggu kemiskinan meskipun tsunami telah 20 tahun berlalu. Iklim investasi yang kurang kondusif disebabkan oleh regulasi yang masih rumit, adanya konflik lahan, adanya isu keamanan di beberapa daerah masih menjadi hambatan bagi investor-investor yang serius. Pendengar, siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali dengan berita dunia bersama Rifan Wiastono. Pria yang dituduh menembak mati CEO perusahaan asuransi United Healthcare mengaku tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan dan terorisme di tingkat negara bagian pada hari Senin. Luigi Mangione yang berusia 26 tahun duduk dalam kondisi diborgol di pengadilan Manhattan ketika ia menyampaikan pembelaannya. Jaksa wilayah Manhattan secara resmi mendakwanya Minggu lalu dengan sejumlah pasal pembunuhan, termasuk pembunuhan sebagai aksi terorisme. Sebelum menghadiri persidangan di pengadilan negara bagian New York itu, jaksa federal juga telah mengajukan sejumlah dakwaan terpisah terhadapnya dalam kasus penembakan itu. Dakwaan federal itu dapat menjeratnya dengan ancaman hukuman mati, sedangkan hukuman maksimum untuk dakwaan di tingkat negara bagian adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pihak berwenang mengatakan Mangione menembak mati Brian Thompson ketika korban sedang berjalan kaki menuju pertemuan para investor di pusat kota Manhattan pada pagi hari 4 Desember. Pembunuhan itu telah memicu sebagian pihak untuk menyuarakan kemarahan mereka terhadap perusahaan-perusahaan asuransi kesehatan di Amerika dan menjadikan Mangione sebagai sosok yang mereka anggap sebagai penyalur rasa frustrasi akan penolakan klaim asuransi dan tagihan medis bernilai besar yang mereka terima. Para eksekutif industri asuransi mengaku telah menerima lonjakan ancaman. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Senin meringankan hukuman bagi 37 dari 40 narapidana federal yang divonis hukuman mati, mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sebelum ia menyerahkan kekuasaan kepada Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari. Langkah Biden akan menggagalkan rencana Trump untuk memperbanyak hukuman mati. Tidak seperti keputusan presiden, keputusan gerasi tidak dapat dibatalkan oleh presiden berikutnya, meskipun hukuman mati dapat diupayakan secara lebih agresif dalam kasus-kasus yang akan datang. Trump memulai kembali eksekusi federal pada masa jabatan pertamanya dari tahun 2017 hingga 2021, setelah jeda selama hampir 20 tahun. Kelompok-kelompok HAM memuji keputusan Biden. Amnesty International USA menyebutnya sebagai momen besar bagi hak asasi manusia. Keputusan Biden pada hari Senin itu tidak berlaku bagi kasus terorisme atau pembunuhan massal bermotif kebencian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Senin bahwa terdapat kemajuan dalam upaya untuk mencapai kesepakatan pembebasan sandera dan gencatan senjata di Gaza, meski ia tidak dapat memberikan kerangka waktu kemungkinan tercapainya kesepakatan tersebut. Dari sekitar 250 orang yang diculik saat terjadinya serangan ke Israel oleh para militan pimpinan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu kembali perang di Gaza, sekitar 100 diantaranya masih berada di jalur Gaza. Setidaknya sepertiga dari 100 sandera diyakini telah tewas. Berbicara di hadapan Knesset, nama lain parlemen Israel, Netanyahu mengatakan dirinya tidak dapat mengungkap rincian apa saja yang telah dilakukan untuk mengamankan pembebasan para sandera. Ia mengatakan alasan utama kemajuan tersebut adalah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan tindakan militer Israel terhadap militan Hizbullah yang didukung Iran yang telah menembakkan roket ke Israel dari negara tetangga Lebanon untuk mendukung Hamas.
אינני יודע כמה זמן זה ייקח. אנחנו נוסיף לפעול בכל דרך, בלי הפוגה. Ada kemajuan, saya tidak tahu butuh waktu berapa lama, ungkap Netanyahu sambil menambahkan bahwa Israel akan bekerja tanpa henti untuk membawa pulang para sandera. Kita beralih ke Guatemala. Pihak berwenang Guatemala pada hari Senin menyelamatkan beberapa anak di bawah umur yang diculik anggota sekte Yahudi ultra-ortodoks dari sebuah pusat perawatan sekaligus tempat penampungan sementara. Sekte tersebut sedang diselidiki atas dugaan pelecehan seksual terhadap anak. Para anggota sekte Lev Tahor menerobos masuk ke dalam tempat penampungan itu pada hari Minggu untuk mengambil 160 anak dan remaja yang sebelumnya dievakuasi dari ladang milik sekte tersebut dalam sebuah penggerbekan polisi 2 hari sebelumnya, kata pihak berwenang. Beberapa anak ditemukan pada hari itu juga, sementara yang lainnya ditemukan polisi dan petugas lain pada Senin dini hari setelah mereka bergulat dengan para anggota sekte dewasa di sebuah jalan di ibu kota, menurut seorang fotografer kantor berita AFP. Pengadilan rencananya akan memerintahkan langkah-langkah perlindungan untuk anak-anak di bawah umur tersebut, menurut kantor Kejaksaan Umum yang bertindak sebagai jaksa negara. Pada hari Jumat, polisi menggerebek sebuah lahan pertanian yang ditempati sekte Lev Tahor di Oratorio di tenggara ibu kota Guatemala City karena tuduhan penganiayaan terhadap anak di bawah umur dan pemerkosaan, kata kantor Kejaksaan Umum. Lev Tahor yang mempraktikkan sebuah bentuk Yudaisme ultra-ortodoks telah menuduh pihak berwenang melakukan persekusi agama. Demikian berita dunia pagi ini. Pendengar, Presiden terpilih Amerika Donald Trump pada hari Minggu 22 Desember mengancam akan mempertegas kembali kendali Amerika atas terusan Panama. Trump menyampaikan peringatan tersebut saat berbicara di hadapan kelompok aktivis konservatif di Phoenix, Arizona. Acara pertamanya sejak memenangkan pemilihan Presiden Amerika 5 November lalu. Selengkapnya bersama Bani Rahayu. Because we're being ripped off at the Panama Canal like we're being ripped off everywhere else. A secure... He just said take it back. That's a good idea. Donald Trump menuduh Panama mengenakan tarif berlebihan untuk para penyeberang terusan Panama, sebuah jalur yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik. Presiden terpilih Amerika itu juga mengatakan dirinya tidak akan membiarkan terusan tersebut jatuh ke tangan yang salah. Ia memperingatkan adanya potensi pengaruh Tiongkok terhadap jalur tersebut. Trump mengatakan, It was not given for the benefit of others by a token of cooperation, but terusan itu tidak diberikan sebagai bentuk kerjasama demi keuntungan pihak lain, tapi diberikan kepada Panama dan rakyat Panama. Tapi ada ketentuannya, Anda harus memperlakukan kami dengan adil, dan mereka tidak memperlakukan kami dengan adil. Jika prinsip-prinsip moral dan hukum dari pemberian yang murah hati ini tidak diikuti, maka kami minta terusan Panama dikembalikan sepenuhnya kepada Amerika Serikat segera dan tanpa perdebatan. Pernyataan itu dilontarkan Trump beberapa jam setelah ia menyampaikan ancaman serupa terhadap Panama di platform daring Truth Social pada Sabtu malam. Tak lama setelah pidato Trump, Presiden Panama Jose Raul Mulino merilis video tanggapan di akun media sosial X miliknya, di mana ia dengan tegas menolak tuntutan Trump. Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá Setiap meter persegi terusan Panama dan sekitarnya adalah milik Panama dan akan tetap menjadi milik Panama. Kedaulatan dan kemerdekaan negara kami tidak bisa ditawar. Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyuarakan dukungannya terhadap pemerintah Panama pada Senin, pasca ancaman Trump. Ia mengatakan, Ayer también se refirió al tema de Panamá y ahí sí nuestra solidaridad. Kemarin Trump juga membahas soal Panama, dan terkait hal itu, kami menyampaikan solidaritas kami kepada Presiden Panama, yang dengan cepat menegaskan bahwa terusan Panama adalah milik rakyat Panama, dan memang terusan Panama adalah milik rakyat Panama, kata Sheinbaum. Terusan Panama dibangun oleh Amerika Serikat pada awal tahun 1990-an untuk mempermudah transit kapal komersial dan militer antar pantai timur dan baratnya. Namun kendali atas terusan itu diserahkan ke Panama pada 31 Desember 1999 berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh mantan Presiden Amerika Jimmy Carter pada 1977. Jalur air yang dilintasi hingga 14.000 kapal per tahun itu menyumbang 2,5% perdagangan global melalui jalur laut. Jalur tersebut sangat penting bagi impor mobil dan barang komersial Amerika dari Asia menggunakan kapal kontainer, serta untuk komoditas Amerika termasuk gas alam cair.
Belum jelas bagaimana Trump berencana memperoleh kembali kendali atas perusahaan tersebut dan tidak ada dasar hukum internasionalnya jika ia memutuskan untuk mencoba mengambil alih jalur tersebut. Tim VOA melaporkan. Perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan atau AI generatif berlomba membangun popularitas program-program seperti ChatGPT. Namun regulasi AI belum bisa mengimbangi teknologi tersebut. Kini pemerintahan yang baru akan mendukung dominasi Amerika dalam bidang AI ketimbang berupaya memitigasi risiko. Reporter VOA Tina Trin melaporkan, selengkapnya bersama Arif Budiman. Pengumuman besar disampaikan Presiden terpilih Donald Trump dan CEO SoftBank Masayoshi Son pekan lalu. I'm thrilled to announce that SoftBank will be investing $100 billion in America. Saya sangat senang mengumumkan bahwa SoftBank akan menginvestasikan $100 miliar Amerika Serikat di Amerika, menciptakan minimal 100.000 pekerjaan di Amerika. Ini akan membantu memastikan bahwa kecerdasan buatan, teknologi baru, dan industri masa depan lainnya dibangun, diciptakan, dan dikembangkan di sini, di Amerika Serikat. Inovasi-inovasi dalam kecerdasan buatan generatif berkembang pesat, sebagian didorong oleh popularitas program-program seperti ChatGPT yang terlatih mengelola data tekstual dalam jumlah besar untuk menghasilkan konten baru. Namun, kemampuan teknologi yang tampaknya tidak terbatas ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan dan regulasi. Kevin Werboh adalah dosen kajian hukum dan etika bisnis di Wharton School di Universitas Pennsylvania. The Trump administration has been very clear that it Pemerintahan wants to Trump sudah sangat jelas ingin menghilangkan sebagian besar aturan AI yang diberlakukan selama pemerintahan Biden. Mereka mengatakan ingin melepaskan AI dari kekangan untuk memenangkan perang AI melawan Tiongkok untuk memimpin dunia. Pada KTT AI baru-baru ini di New York, para peserta mengungkapkan kegembiraan mereka akan masa depan AI dan juga keinginan mereka untuk memiliki kebijakan-kebijakan dan standar-standar yang dapat membantu memitigasi dampak buruknya. Companies want to understand how to avoid the kinds of... Perusahaan-perusahaan ingin memahami cara menghindari kesalahan dari krisis humas yang terjadi ketika, misalnya, AI bias atau AI gagal beroperasi sesuai rancangan. Jia-Jun Lu, pendiri dan CEO A-Cool, sebuah perusahaan pembuat video dan audio AI, mengatakan pendekatan yang mengutamakan peraturan yang terlalu berat dapat menghambat inovasi dan persaingan. Jika beberapa negara lebih agresif dalam hal regulasi dan beberapa negara kurang agresif, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan teknologi akan berpindah ke negara lain yang kurang agresif dalam hal regulasi. AI adalah bidang yang ingin dikuasai oleh setiap negara, sehingga mereka akan menyelaraskan peraturannya. Seiring kemajuan kecerdasan buatan, kecerdasan manusia masih harus menentukan keseimbangan yang tepat antara inovasi dan ketertiban. Arif Budiman, VOA Washington. Perekonomian di Provinsi Aceh porak-poranda usai diguncang gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004. Berkat bantuan internasional dan alokasi dana otonomi khusus Aceh, Aceh mulai bangkit. Ironisnya, meski sudah 2 dekade berlalu, Serambi Mekah itu masih terbelenggu kemiskinan. Berikut ini laporan Anugrah Andriansyah. Selain menewaskan hampir seperempat penduduk Aceh ketika itu, gempa bumi dan tsunami yang menghantam wilayah pesisir Aceh pada 26 Desember 2004 turut menghancurkan infrastruktur dan perekonomian lokal provinsi tersebut. Bantuan internasional yang terus mengalir pasca bencana dan alokasi dana otonomi khusus sejak tahun 2008 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Meskipun demikian, kemiskinan benar-benar tak bisa terentaskan. Pakar ekonomi dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Profesor Dr. Muklis Yunus, mengatakan Aceh sudah menunjukkan kemajuan ekonomi pasca tsunami 20 tahun silam, tetapi masih jauh dari potensi maksimalnya. Perkembangan perekonomian Aceh pasca 20 tahun tsunami sedikit fluktuatif, namun tetap mencerminkan transformasi besar yang tidak lepas pengaruhnya dari upaya-upaya konkret, rekonstruksi, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan pemerintah, dan berbagai dinamika tantangan struktural lainnya.
Ada beberapa faktor penyebab utama yang membuat perekonomian Aceh sulit bangkit pasca tsunami 2 dekade lalu. Pertama, ketergantungan pada dana otsus tanpa diikuti oleh inovasi ekonomi. Ketergantungan itu menciptakan siklus yang sulit diputus, apalagi dana otsus akan berakhir pada 2027. Kemudian, minimnya investasi swasta akibat berkelindannya kerumitan birokrasi, ketidakpastian hukum, dan stereotip bahwa Aceh masih belum aman serta memberlakukan hukum syariah Islam yang ketat. Iklim investasi yang kurang kondusif disebabkan oleh regulasi yang masih rumit, adanya konflik lahan, adanya isu keamanan di beberapa daerah masih menjadi hambatan bagi investor-investor yang serius. Muklis menyarankan agar pemerintah Aceh fokus menciptakan kemandirian ekonomi dengan membangun sektor-sektor unggulan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki tata kelola anggaran. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Aceh, Ahmad Rizwan Nasution, menjelaskan tingkat kemiskinan di Bumi Serambi Mekah pada tahun 2024 sebesar 14,23% atau setara dengan sekitar 804.530 orang. Dan tingkat kemiskinan ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, mencapai 14,45%. Artinya ada turun sekitar 0,22 basis poin. Ahmad Rizwan juga mengungkapkan penurunan angka kemiskinan di Aceh sangat impresif dalam kurun waktu 20 tahun terakhir pasca tsunami. Pasca tsunami kalau nggak salah ingat, Senat kita bisa cek sekitar 28,69%. Bayangkan itu. Sekarang bisa turun 14,23, berarti 50%. Jadi selama 20 tahun kita. Dan ini tidak terlepas dari program pemerintah memberi otsus, memberi program-program lain. Jadi ngepek. Dan saya melihat ke depan ya harus lebih signifikan lagi penurunannya, demikian. Pada tahun 2024, Aceh menduduki peringkat ke-10 provinsi termiskin di Indonesia. Anugerah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.